Ke rumah Bu Ida calon bupati yang sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ida. Mas Agus. Selamat sore. Dari mana tadi? Saya nunggu mulai jam 10 tadi. Maaf. Tadi dari takziah di Ponorogo. Nanti kita podcast sebentar ya. Tapi aku pilih tempatnya di depan. Loh, mau minum dulu? Nggak usah, nanti cepat malam. Oh iya, siap. Mbak Ida siap-siap di dalam. Oh iya. Ayo masuk dulu. Masuk dulu. Gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini anggap sore, sudah Mbak Ida ya? Oh sore, sudah jam 4. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Enggak apa-apa, yang penting ketemu Mbak Ida. Yang beberapa waktu lalu gambarnya sudah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Selamat sore Mbak Ida. Sore Mas Agus. Sehat? Alhamdulillah. Tak tanya kegiatan hari ini sampai saya ini jam 4:30, 5. Dari mana aja tadi? Semalam itu baru aja kegiatan pengajian akbar dalam rangka Akhirus Sanah Pondok Pesantren Rodotul Huda yang rawuh Gus Muafik. Acara pengajiannya jadwalnya jam 11:30, rawuhnya jam 12. Jam 12 ngaos sampai 1:30. Setelah itu 1:30 pinarak di dalam dengan para undangan sedanten kondur jam 3:30 pagi tadi. 3:30 pagi, terus akhirnya kita istirahat. Jadi masih agak ngantuk, terus dapat kabar putranipun Pak Po sedo Ponorogo. Akhirnya kita takziah ke sana. Makanya waktu jenengan pagi tadi ndodok rumah, saya posisi perjalanan ke Ponorogo. Makanya mohon maaf. Ini belajar. Nunggu lama. Nanti jadi bupati kan harus saya sabar. Enggak lah. Kalau saya pikir namanya pemimpin atau leader itu harus melayani. Iya. Prinsipnya harus melayani kalau menurut saya. Apapun itu. Sabar enggak itu? Kak enak enggak bener. Harusnya seperti itu. Tapi enggak apa-apa, saya harus sabar. Kalau saya tidak sabar, saya enggak ketemu. Iya betul. Dan enggak bakalan bisa iya. Kesini, kan? Dan kebetulan memang saya pas keluar terus enggak janjian kan sebelumnya. Iya. Karena kita nggak pernah janjian kok. Iya. Datang kalaupun ada rezeki gitu aja. Oh gitu ya. Oh iya. Tapi sebelum kita ngobrol sejauh ini sudah berapa tahun? Ini sebelum apa-apa saya sudah kesini ini. Ini pas dibongkar itu pas sedonya Mbah Sur. Dan tadi malam itu kan sekaligus memperingati haul keempatnya Bayu Suryani. Ya berarti hitungannya sudah 4 tahun. 4 tahun. Loh, ini kenapa dibikin fitur seperti ini? Wah ini seleranya Gusnya ini, seleranya Gus Wahid. Ya. Tapi kayaknya sejak awal Mbah Sur sudah punya angan-angan seperti ini kayak di Madinah. Dan 3 tahun ini baru dapat ini Mas, sama lantai 2. Ini yang dalam, masjid dalam ini belum tersentuh. Masih lama. Ya, makanya PR-nya banyak ini. Pembangunan infrastruktur di pondok ini luar biasa. Mbak Ida, kegiatan Mbak Ida kan sangat sibuk ya. Mulai dari kepala sekolah juga sih ya. Ya, alhamdulillah kepala sekolah SMK. Ngatur anak-anak, belum ngatur gambar di pinggir jalan. Pemirsa pasti tahu gambarnya Mbak Ida itu banyak sekali slogan-slogannya. Ada yang Jerbasuki Mau Beyo, ada Adoh Ratu Cedak Watu. Itu mungkin bisa jelaskan Mbak Ida yang Jerbasuki Mau Beyo dan masyarakat harus basuki tadi itu. Ya yang jelas saya hari ini pasang gambar Mas. Gak apa-apa. Ya Allah. Harus kok. Iya. Harus dilalui itu. Saya sebenarnya harusnya sudah tidak matur kayak gini, tapi memang saya bolak-balik menyampaikan. Saya itu biasa nderekkan Gus Wahid. Ya. Berpuluh tahun. Tapi bisa di belakang layar. Hari ini saya yang harus dipasang gambarnya, makanya kadang agak jet lag juga. Tapi nggak apa-apa kok. Iyalah. Kalau teman-teman bilang ya ini takdir, ya sudah saya jalani, dan insya Allah saya selalu menyampaikan selama niatnya untuk kemaslahatan umat bukan atas nama pribadi, ya saya siap. Dan aku lihat gambar Mbak Ida pertama kali loh di Magetan yang besar-besar.
Pertama saya melihat di depan gedung Dewan. Oh iya. Ya, itu yang kedua kalau nggak salah di Plausan. Plausan ya. Iya. Besar sekali itu. Ini yang bilang itu. Anu kamera nanti kita kedatang datang bener. Iya iya. Terus sekarang tadi barusan ketemu juga Iya. teman pasukannya. Oh iya. Mbak Ida, apa yang mendorong Mbak Ida? Ya kita mohon maaf ya, kalaupun nanti rezeki kan Mbak Ida pasti menjadi pemimpin Magetan. Alhamdulillah, semoga Yang Allah membuat, yang mentakdirkan. mendorong hati Mbak Ida mau seperti ini apa? Apa kurang ketidakpuasan sama pemerintah? Atau memang harus ada perubahan yang lebih itu tadi jiwa muda? Atau mewakili perempuan? Iya. Banyak loh faktornya. Iya. Yang jelas kira-kira saya memutuskan untuk mengikuti proses ini itu baru setelah Lebaran. Makanya kemarin banyak yang kaget, kok tiba-tiba gitu. Cuman terus terang kalau bicara apa itu sejarah saya maju, memang Mas, mohon maaf, saya ini kan mau dibentuk seperti apa, saya ini kan berangkat dari komunitas hijau. Latar belakang saya NU, ini harus diakui. Lah, waktu itu para kiai sami melempak dan istilahnya punya harapan yang besar dari para kiai, dari tokoh-tokoh masyarakat, ingin bahwa ada kader NU yang muncul di proses kontestasi pilkada ini dan nantinya bisa menjadi wakil NU untuk menjadikan Magetan lebih maju. Gitu ya? Nah, terus akhirnya ada beberapa tokoh yang disuwun dan dengan berbagai apa ya syarat dan ketentuan yang berlaku semuanya tidak bisa. Akhirnya yang terakhir jatuhlah pilihan ke saya. Waktu itu saya butuh waktu 2 minggu karena banyak hal, yaitu tadi saya ngurusi anak-anak dan lembaga pendidikan dan banyak hal lah. Tapi setelah yaitu tadi saya sampaikan, kalau niatnya memang untuk kemaslahatan, untuk membangun Magetan agar lebih maju, oke, saya siap. Nggih ya, dalam siap pun. Akhirnya kita diskusi banyak hal dan memang kalau bicara Magetan hari ini sudah maju, sudah bagus. Banyak perkembangan di Bupati yang terakhir ini, Pak Prawoto ini. Cuman harapan kita yang memang apa ya, di usia-usia kita yang usia-usia menengah ini ya, usia-usia 40 tahun ke atas ini kan ada percepatan yang lebih signifikan di Magetan, sehingga image bahwa Magetan hanya apa itu kota pensiunan, terus kota mati, di mana saya punya banyak teman yang membangun usaha di Magetan dan kemudian gulung tikar karena memang tidak mudah. Bicara perekonomian di Magetan itu apa ya, kita sebut setak lah, apalagi kalau bicara usaha, wirausaha seperti itu. Makanya kemudian akhirnya ayo kita membangun mimpi bersama untuk memajukan Kabupaten Magetan dari yang sekarang sudah maju menjadi lebih maju lagi lah. Termasuk istilahnya Jer Basuki Mawa Beyo. Istilah Basuki ini kan bagaimana kalau kita ingin sejahtera maka ya harus bondo. Nah, istilah bondo ini kan banyak interpretasi. Bondo itu ya bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk pengorbanan. Tapi sebenarnya kalau kami menginterpretasikannya ya dalam bentuk pengorbanan. Kalau kita ingin sejahtera ya kita harus berkorban. Berkorban banyak hal. Kalau jargon itu menyebutkan bahwa masyarakat ya pengen Basuki, kalau masyarakat pengen Basuki ya harus berkorban. Berkorban dalam bentuk apa? Menjadi satu kekuatan besar untuk menjadikan calon terbaik di Kabupaten Magetan sehingga Magetan bisa lebih maju seperti itu. Beda kemarin melalui partai mana? Oh belum daftar? Sudah daftar, tapi kan kalau rekom melalui partai mana kan belum. Tapi kemarin kita sudah daftar ke beberapa partai. Gitu, satu hal, saya PNS, jadi saya tidak punya partai, makanya salah satu tantangan kita ketika kemarin maju ya harus berkomunikasi sangat baik dengan semua partai karena kita tidak punya partai pengusung yang sejak awal sudah ada misalnya, tapi memang harus ada partai yang nantinya akan mau mengusung saya, karena saya sejak awal memang tidak berangkat dari orang partai tapi dari PNS. Beberapa waktu lalu saya nimbrung dengan Muslimat NU daerah sini.
Oh, nggih, Kita nggih. mulai ada pergerakan-pergerakan, intinya yang dahulunya mungkin senyap ya. Sekarang Nggih. ada kegiatan-kegiatan seperti di Dukuh, tempatnya Bu Siti siapa itu? Nggih, 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 Dia nggih. cerita gini. Akhirnya dia cerita pengajian di Sidoarjo kan? Nggih. Itu apakah salah satu juga itu teman-teman Ibu Ida? Tapi nggak apa-apa, kalau NU kan ya. Iyalah. NU kan Iya, artinya gini, kalau Muslimat, NU, Banser, Ansor, Fatayat, IMNI, PPNU ini kan bagian dari keluarga besar NU. Ya artinya ketika saya waktu berangkat kemarin menjadi representasi NU, ya tidak ada salahnya kalau kemudian teman-teman di semua Banom dan NU kemudian merapat untuk menjadi gerakan besar ini. Gus Wakid sendiri dengan keberanian Mbak Ida. Oh, ada cerita lucu. Nah, ini perlu diceritakan ini. Jadi kemarin waktu saya pasang gambar yang besar-besar itu, banyak sekali yang WA ke Gus Wahid. Gus iki serius ta? Ya. Ngoten. Iki wis sampean izini tenan gitu. iya. Kula ke sampai ketawa dengan Gus Wahid itu. Iki lho kok iki oke sing WA aku ini nyapa lho. Berarti orang-orang yang bertanya itu mempertanyakan ketakdiman saya pada suami. Izin apa ora gitu ya? Lah iya, mosok izin ke ora? Ya jelas izin lah. Ya. Kalau Gus Wahid belum mengizinkan ya tidak mungkin saya pasang gambar. Artinya kita berangkat ini jelas atas restu suami, dan ya salah satu yang resahkan juga Gus Wahid. Gus Wakid, ya. Saya kemarin ketemu teman-teman di lapangan gitu, saya bilang saya itu 16 tahun dulu Mas, dulu itu kemarin ini ya podcastan sama Mbak Sasa ya. Iya, iya. Saya itu dulu waktu di kuliah S1 itu sering bareng sama Mbak Sasa, aktivis lah sama Ya, teman-teman. sama-sama mudanya ya? Ya, waktu sama-sama Tapi muda. sudah nikah S1-nya? Oh belum lah, Masih belum. bujang ya? Iya masih bujang lah. Wis kemana-mana, anak muda lah mengikuti semua aktivitas kegiatan, dimaksimalkan lah untuk mengembangkan semua energi. Lah setelah itu saya menikah. Nah, saya menikah ini hampir 16 tahun setelah menikah dengan Gus Wahid. Ini saya tidak kemana-mana. Di pondok. Saya di rumah, di pondok, menikah, punya anak, terus hamil lagi, punya anak lagi sampai hari ini. Makanya hampir 16 tahun itu saya tidak kemana-mana. Ya hari ini Allah mentakdirkan saya harus keluar lagi. Dan Gus Wahid mengizinkan, ya sudah kita lakukan lah. Sedikit tentang sekolah ini membuat sekolah seperti ini nggak mudah loh Mbak. Oh iya, siap. Dari berapa gelintir siswa sampai meyakinkan teman-teman siswa yang lain di sini. Sekarang berapa ratus anak didik? Monggo Pinara. Nggih. Bu, monggo. Nggih, ada tamu santai mawon. Ini SMK Roda, Ya. SMK Roda Magetan, SMA di bawah naungan Yayasan Ponpes Roda. Ini berdiri 2014 sampai sekarang. Jumlah muridnya sekitar 400. Dan memang tantangan besar bagi kita ketika mendirikan SMK ini. Waktu itu saya setelah selesai S2, kula matur dengan Gus Wahid, ayo kita mendirikan formal karena pondok pesantren kalau tidak ada formal itu ya progresnya lambat Mas. Terus matur Mbah Yai, bawa sini enggak apa-apa. Ben masuk video, Ya, masuk sini. podcast. Bawa sini. Ini Mbak Ida. Iya, kopinya. Ya. Kopi. Rame-rame nanti aja kopinya. Ya. Aku tak karo Mbak Ida sih. Ini urung rampung rasa Khusus. nih. Lah terus kita matur Gus Wahid. Terus Gus Wahid oke, terus matur Mbah Yai Sur waktu itu masih sugeng. Ya wis gak apa-apa, akhirnya mendirikan formal lah. Tantangan kita itu karena kita berada di dalam bukan di pelosok desa. Di dalam desa di mana kesannya ini kan mosok sekolah SMA kok neng desa kok neng jero. Nah, ini tantangan kita. Jadi waktu itu saya sampai matur ke teman-teman di manajemen SMK. Ini kalau kita mau manajemen sebagus apapun ketika geografisnya, letak geografis sekolahnya itu dalam desa, ya ini tidak mudah. Makanya ya ayo jalan bareng-bareng karena ini kalau sekedar seadanya ndak akan pernah bisa maju. Makanya kemarin terus akhirnya kita tata sedemikian rupa, kita maksimalkan di manajemen ya sampai hari ini seperti ini. Dan yang saya kagum itu media sosialnya jenengan. Kalau sekolahnya saya tahu dari awal dari nol belum ada yang atas itu, terus tambah belakang ini, tambah yang samping ini kan.
Tapi media sosial itu luar biasa. Gitu ya? Nah, luar biasa. Ini yang membuat saya, aduh, kalah kita gitu toh. Dan ini kan yang menggarap, yang garap teman-teman jenengan semua di dalam media sosial. Dan bahkan mungkin ada siswanya yang garap itu. Oh iya, betul, kan? betul. Iya. Jadi gambarnya bagus, cara penampilannya bagus. Nggih, makanya ini yang kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman tim di proses ini pilkada ini. Ketika kita bicara dunia sosial media ini hari ini sebenarnya menggerakkan banyak hal, Mas. Bicara wisata, bicara UMKM, bicara promosi dan lain sebagainya, harusnya pemanfaatan media teknologi ini harusnya luar biasa. Saya lihat kalau di Pak Prawoto kemarin ini sudah bagus. Di proses dan progres itu melakukan kegiatan pelatihan untuk anak-anak sekolah. Tadi kok bicaranya Pak Prawoto bisa-bisa sepasangan nih. Enggak, artinya kita harus objektif bahwa di periodenya Pak Prawoto kemarin ada progres, tidak kemudian stuck 5 tahun, enggak. Nah, artinya ini harus kita akui, tidak kemudian yang kemarin jelek kan enggak. Makanya ini yang harus kita kembangkan. Dan Mas, pengalaman saya ngurusi media sosial saya sama anak-anak muda yang sebenarnya masih usia-usia lulusan SMA. Ini mohon maaf ya, kita yang saya ini kan termasuk generasi old, termasuk jenengan. Ya, betul, di atas 40 ya. Iya, di atas 40 itu. Kadang kita merasa sudah benar, merasa sudah luar biasa, konsep-konsep kita sudah bagus semuanya. Tapi ketika contoh bicara media sosial yang dipegang anak-anak muda, itu kalau kita mau membuka pikiran kita, mereka punya kapasitas yang berbeda dan luar biasa yang itu tidak masuk jangkauan kita. Tidak masuk ya, betul. Hal terburuk misalnya terendah, bicara pilihan warna, bicara apa itu pilihan-pilihan angle, pilihan-pilihan konsep, itu jangan pernah berpikir kita itu sudah senior, sudah matang maka pilihan kita pasti benar. Tidak. Dan itu saya pernah berdiskusi dengan para pemilik media massa. Mereka mengakui kenapa kok lulusan penerimaan karyawan itu maksimal usia 35 tahun. Karena dimulai dari usia 22 tahun. Karena mereka masa-masa itu masa-masa produktifnya sebenarnya. Masa kuat. Iya. Maka jangan berpikir kita itu sudah klimaks gitu. Kita harus belajar terus loh. Pernah saya ini diklat dengan anak-anak SMA, kalah saya. Iya, betul. Aku pikirku aku sudah bagus. Iya. Aduh. Lah ya. Akhirnya teruskan aja yang bagus. Kemampuan searching, kemampuan belajar, kemampuan menemukan dan semuanya kan ada hari ini. Iya, luar biasa. Kalaupun nanti Mbak Ida dapat rekom, Mbak Ida dapat jodoh, dan Mbak Ida mendaftar di KPU, dan Mbak Ida menang. Iya. Mau diapakan Magetan? Mbak Ida muda jiwanya lah. Orangnya 40 tahun pastilah ke atas. Iya. Ayo, biar tahu masyarakat Magetan. Jadi Mbak Ida nggak usah ke desa-desa lah. Nanti tengok aja nih. Janjinya Mbak Ida nanti kalau Magetan Lawu TV. Cukup melihat Magetan Lawu TV selesai. Dan ngirit biaya ya Pak. Iya. Oke, mau diapakan Magetan? Ya, mimpi kita bahwa Magetan ini sekali lagi harus punya prioritas-prioritas pelayanan di bidang-bidang tertentu sehingga jauh lebih maju. Nah, kemarin kita menyimpulkan beberapa unsur bidang yang memang harus kita kembangkan itu. Satu, layanan kesehatan, Mas. Itu layanan kesehatan. Layanan kesehatan layanan ini. Kesehatan ini termasuk sejarahnya Gus Wakil. Dia komisi ya dulu. Ya, tapi gini, kalau bicara layanan kesehatan itu ya mohon maaf, sampai hari ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan. Dan gini, kalau menurut saya, kalau di kota lain misalnya di Ponorogo ini kan banyak rumah sakit yang kemudian milik swasta, yang kemudian berkompetisi dengan negeri. Nah, sementara kalau di Magetan ini kan minim. Hanya 1-2 sehingga tidak banyak pilihan, sehingga yang ada hanya itu, sehingga kemudian kalau kesannya menjadi monopoli dan seadanya ya jangan disalahkan. Maka pilihannya memang harus membuka ruang investor sebanyak-banyaknya untuk kesehatan dan banyak hal, termasuk salah satunya juga adalah di dunia pariwisata. Mimpi kita adalah bagaimana Magetan ini menjadi kota batu kedua. Gitu ya. Jadi kalau orang Surabaya masuk ke sini itu kan exit tol Madiun ke sini itu paling enggak 1 jam. Itu kalau ke Batu oke lah, lebih dekat dan lain sebagainya. Tapi Batu itu sudah jenuh.
macet dan lain sebagainya. Sementara Magetan ini hari ini potensi untuk dikembangkan pariwisatanya luar biasa, dan hari ini yang memang diakui secara nasional itu kan masih Sarangan. Nah, harapan kita bagaimana kemudian akan muncul wisata-wisata yang lain yang kemudian menarik wisatawan masuk ke Magetan, dan itu pasti berbanding lurus dengan menaiknya tingkat perekonomian, pasti akan berjalan seiring. Lah, ini urusannya dengan kemampuan leader untuk mengambil kebijakan. Kita mau ngomong kemana-mana, tapi kalau kita tidak pegang leader, kita tidak menjadi penentu kebijakan, mau ngapain kan gitu. Meskipun sekali lagi mohon maaf nggih, periode kemarin tetap bagus, tapi mungkin Pak Wiroto punya sisi-sisi prioritas yang lain, yang itu tidak sama dengan yang kita harapkan seperti itu. Yang selanjutnya ya jelas karena saya orang pendidikan, ya dunia pendidikan harus lebih maju lah, fasilitas-fasilitasnya harus lebih keurus lah paling boten, beasiswa-beasiswanya harus banyak dimaksimalkan lah, terutama beasiswa-beasiswa dari pemerintah daerah misalnya. Karena ya bagaimanapun kalau bicara Magetan secara perekonomian kan masih banyak yang menengah ke bawah, sehingga masih banyak harus dibantu. Kalau SDM, seperti itu. SDM bahasanya kan banyak orang bilang wes ngono wes podo tahun ngaya, kan banyak seperti itu. Itu apa perlu dibenahi nanti? Itu SDM di dunia pendidikan atau SDM leadernya atau SDM apa? Semuanya, ini semuanya, saya ngomong semuanya, mulai dari pemerintahan sampai ke bawah, rata-rata copy paste Mbak Ida. Iya, ya ini permasalahan di Magetan ini. Saya mau bilang harus ada perubahan yang signifikan, di mana itu sangat dipengaruhi oleh penentu kebijakan yang akan menata sistem-sistem ini. Itu terus kemudian nanti sini apa sini ikut sini. Terus kemudian nanti seolah-olah yang kemarin kurang bagus, tidak baik dan lain sebagainya, saya tidak enak. Tapi memang duduk sini. Ada tamu. Ini yang paling akhir, yang paling bontot, 5 tahun. Anak saya 5. Iya, enggak apa-apa. 5. Cewek, cowok. Cewek pertama. Iya, yang 4 cowok. Iya. Tipolnya lah. Enggak, tapi ini sudah selesai. Sudah stop. Enggak apa-apa, kembali lagi Mbak Ida. Anggap aja Mbak Ida sudah jadi pimpinan saya lah. Ya, siap. Udah. Program apa nanti? Ayo Mas, kopinya Mas, diunjuk Mas. Kopi minum dulu. Panas. Mbak Ida sudah menjadi pimpinan saya, menjadi bupati saya. Iya, siap. Gak usah lama-lama, 3 bulan perjalanan Mbak Ida jadi bupati apa? Yang pertama Mbak Ida lakukan? Oh, kalau saya gini, karena memang saya bukan incumbent ya. 3 bulan pertama saya akan melakukan penelitian. Oh, iya. Jadi kalau kemudian kita langsung turun di lapangan, sementara kita tidak berbasis data, tidak tahu karakter masing-masing dinas yang kita urus. Karakter ini baik karakter kelembagaan maupun karakter personal, wah bisa bahaya. Ya, kita melakukan litbang dulu. Jadi sejauh mana kapasitas dinas ini, personal ini dan seterusnya, baru kita melakukan action. Gitu. Iya. Karena kalau kemudian melakukan langkah-langkah terus tanpa dasar yang jelas, ini bisa berbahaya kalau menurut saya seperti itu. Ida, yang jelas hampir berapa ya? Setengah. Habib, sana. Nggak boleh ganggu, nanti kena kamera. Jangan lewat sini ya, lewatnya belakang ya. Iya. Jadi selama habis lebaran ya, berarti 6 bulan. Iya, ya 5 bulan lah. Berarti sudah terstruktur nih? Oh belum. Istilah struktur ini kan baru akan kita kondisikan kalau rekom sudah kita dapat. Bahasanya kalau rekom sudah kita dapat, tapi di grassroots mereka sudah kenal Mbak Ida. Loh, kalau grassroots gini Mas, saya di Muslimat, saya di Ma'arif. Jadi meskipun saya tidak ada urusan ini, ya saya tetap berkumpul sama teman-teman lah. Sisi timur Lembean, sisi barat kan Poncol. Iya. Lewatnya Parang Poncol.
Enggak, nanti ada nunggu rekom sama Iyalah, iya. daftar dulu. Gini, karena kita harus realistis. Iya. Kita mau se kuat apapun, iya. kalau rekom tidak kita dapat mau ngapain Tapi kan umpama gitu. Mbak Ida, Iya. Mbak Ida itu hal terburuk tidak dapat rekom. Iya. Bagaimana Mbak Ida? Ya kita Tetap berjuang ya? harus berjuang lewat jalur apapun kan ini kebetulan saja kita lewat jalur proses pilkada ini, tapi kalau memang kita Allah tidak mentakdirkan kita untuk lewat jalur ini, banyak jalur yang lain yang bisa kita ambil. Ya gitu ya. Dan saya yakin selama kita punya niat yang baik, pasti takdirnya akan baik juga. Saya yakin itu. Pemirsa, kalau kita punya niat baik, takdirnya akan baik juga. Ya, saya yakin itu. Ini sore ini catat kata Mbak Ida. Kuat dari ini. Kita dari ini. Terus apa yang Mbak Ida kerjakan menunggu rekom ini? Apa? Main-main? Jalan-jalan? Ya yang jelas jalan-jalan lah. Jalan-jalan, silaturahim, bertemu teman-teman, ngobrol-ngobrol. Terus gini, satu lagi Mas. Saya ketika ngobrol artinya ya, karena proses saya pasang gambar artinya meskipun saya silaturahminya ini murni silaturahim, tapi kan diartikannya mungkin agak beda karena sudah saya sudah pasang gambar. Dan ternyata mohon maaf ketika kita turun di lapangan, teman-temannya tidak muluk-muluk kok. Pertanyaannya itu sangat sederhana, urusan piye golek gayan, terus urusan apa itu pupuk, Pena, yang bagaimana mudah mendapatkannya, terus urusan seduluran, urusan kekancan, urusan kita membangun kedekatan dengan saudara-saudaranya, itu sesederhana itu. Jadi kalau muluk-muluk enggak. Artinya kalau menurut saya seorang leader itu ya harus dekat dengan masyarakat. Seorang leader itu enggak boleh terus di atas. Tapi kalau saya lihat keyakinan Mbak Ida ini luar biasa. Oh iya. Iyalah. Biasa kalau melihat gambarnya di sana-sana loh ya. Iya. Mas Pati. Sana jalan Iya. itu. Kita ikhtiar semaksimalnya, Allah yang menentukan. Kita meyakini itu. Makanya itu kan butuh biaya juga. Oh gitu ya. Itu butuh tenaga juga. Iya. Butuh pemikiran juga. Iya. Bagaimana gambarku itu bisa menarik. Iya. Tidak asal pasang gambar, tidak asal janji-janji melulu, tapi hanya slogan saja. Iya. Adoh ratu cedak watu, ini apa? Iya. Adoh ratu kan jauh dari Kekuasaan. Kekuasaan. Iya, iya. Kalau watu berarti di desa kan? Iya, itu iya. bahasanya. Jadi kemarin kenapa kita memakai tagline itu adoh ratu cedak watu itu karena kita memposisikan diri sebagai masyarakat bawah. Jadi adoh ratu cedak watu kudu dadi siji. Gitu, kudu dadi siji. Nah, makanya kalau kita pengen menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, ya kita harus mendekat dengan rakyat juga. Gitu ya. Seperti itu. Ada nggak efek dari Gus Wakid yang PKB ini dengan keberanian Mbak Ida? Oh, sejauh ini tidak ada. Tidak ada intervensi antara partai PKB dengan Sejauh ini tidak ada. Kita selama ini berjalan sejauh ini jalan yang kita lakukan on the track semuanya. Jadi tidak ada masalah sejauh ini. Maksudnya tidak harus lewat PKB, maksudnya gitu loh. Kan Gus Wakid PKB, boleh Iya. dong aku tanya. Oke. Kalau terkait itu hari ini kan mungkin sudah beberapa teman yang tahu kalau surat tugas PKB itu tidak ke kita. Tapi kalau Gus Wahid, karena kebetulan Gus Wahid dari PKB ya, anggota legislatif PKB terpilih kemarin, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanya kita kalau ikhtiarnya kenapa terlihat sangat optimis, ya memang ini ikhtiarnya harus dimaksimalkan. Karena Mbak Ida kan PNS. Ya. Kalau yang data mungkin Gus Wakid melalui PKB dong. Ini kan Mbak Ida kan melalui jalur, tidak tahu yang jalur mana, yang penting tujuannya jelas. Oh iya, kita lewat partai apapun oke. Karena memang yang dilihat saya sebagai PNS, bukan Gus Wahid sebagai PKB. Yakin aja Mbak ya? Oh sangat yakin, sangat yakin. Orang itu kadang Allah itu mentakdirkan karena iki bocah iki kok yakin ya wis. Iya. Tak lulus nih, tak iya nih. Terakhir kemarin ada 2 tahunan ya ke sini.
tidak seperti ini loh jenengan. Apa karena ini mau nyalonkan? Oh, keliru. Enggak. Nanti aku tanya ke Gus Wakil. Oke. Saya jawab jelas ini. Ya, ini kok beda gitu. Iya. Jadi atau memang ada bukan. Jadi saya seperti ini aslinya sejak Mas Yoyo seperti ini Mas. Makanya saya tadi kan bilang. Bukan, ini kalau gimana? Kalau masalah bicara kita tahu loh. Oh, oke. Status dadu. Visinya Mbak Ida ini beda. Oh gitu ya. Iya, ini disamakan gambar. Tapi kalau disamakan gambar itu kalau terpaksa kan tetap beda Mas. Beda. Ya sebenarnya hampir 1 tahun ini kita banyak berdiskusi. Kita punya mimpi yang besar untuk Magetan. Cuman saya waktu itu sebelum Lebaran itu saya selalu menyampaikan, ayo awake dhewe iki kudu duwe bupati Magetan sing progresif. Saya matur ngoten ke beberapa teman. Wes, sapa sing maju aku siap jadi tim sukses. Saya sampai matur ngoten loh. Tapi ada beberapa gambar itu yang selalu bergandengan loh dengan Mas Yatni. Nah, ini banyak juga masyarakat yang jangan-jangan ya yang dulu dengan Gus Wakil sekarang dengan istrinya. Ada nggak kemungkinan? Selama kita belum mendaftar, rekom belum turun, kita belum mendaftar, semua hal bisa terjadi ya? Semua hal bolehlah diasumsikan apapun. Ya, mau saya dijejer dengan ini boleh semua. Mau saya diasumsikan dengan siapa? Oh jangan-jangan siapa, boleh semuanya. Lagi gimana? Ini resiko. Resiko saya pasang gambar. Ini sebelum closing lah. Ya. Buat masyarakat Magetan, Mbak Ida harus bicara dong. Biar masyarakat Magetan tahu Mbak Ida ini artinya Poncol ya? Oh, Pelausan. Asli Pelausan ya? Iya. Dan kebetulan Masa Mas? Iya ini Pelausan ini. Kebetulan suaminya berbagi gitu. Ya. Kita sampaikan masyarakat Magetan tentang tujuan Mbak Ida. Baik, kepada seluruh masyarakat Magetan, terima kasih Mas Agus sudah memberikan saya kesempatan untuk podcast di tempat yang sederhana ini. Saya suka sini ya Pak. Iya, hawanya silir-silir. Saya berharap di proses pilkada yang nantinya akan kita laksanakan di bulan November 2024, kita semuanya masyarakat Kabupaten Magetan betul-betul memilih pemimpin yang sesuai hati nurani jenengan, dan betul-betul jenengan yakin bahwa pemimpin itu akan bisa memajukan dan membawa Magetan menjadi lebih baik. Satu, jangan sampai memilih kucing dalam karung. Jangan sampai memilih kucing dalam karung. Artinya bahwa penting untuk kita semuanya tahu siapa, bagaimana, dan latar belakangnya seperti apa calon pemimpin kita semuanya. Yang jelas sampai bertemu di November 2024. Yang jelas kan sudah ini suaminya Gus Wakil, rumahnya Pelausan, kegiatan kepala sekolah, yayasan yang ada di Dumbanji kan jelas. Ya, siap. Yang namanya kucing dalam karung ini enggak kucing dalam karung, ini harimau yang sudah keluar. Pilih gitu Mbak Ida ya. Siap. Terima kasih. Iya, sami-sami. Kita sore ini. Ya. Semoga ini bisa membawa perubahan. Amin. Dan masyarakat Magetan harus lebih cerdas. Ya, dalam memilih pemimpinnya. Iya, siap. Apalagi memilih bupatinya. Iya, siap. Jangan salah. Siap. 5 tahun kamu salah pilih bupati, 5 tahun kamu menderita. Iya, betul. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.